Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan data warehouse ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implementasi implementasi star skema. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah eh, mengenal atau mengetahui apa saja skema yang dapat kita lakukan dalam pembuatan data dimensi ya, atau dimension data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam atau mempraktekkan bagaimana cara membuat star schema pada suatu dataset ya. Kita langsung saja ke materinya ya. Oke, di sini saya tampilkan slideshow-nya dulu ya. Oke, oke, saya review terlebih dahulu materi di pertemuan sebelumnya, di mana star schema itu sendiri adalah merupakan uh, dimensi data ya, di mana dimensi data tersebut terdapat satu tabel yang berada di tengah-tengah, disebut juga dengan tabel fakta atau fact table ya. Kemudian di tabel fakta tersebut akan dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi atau disebut juga dengan dimensi table ya. Tabel fakta itu sendiri berisi measure. Measure ini yaitu data yang bisa dihitung atau diukur dalam suatu angka ya. Jadi data tersebut bisa kita hitung, misalkan jumlah atau total ya, dari data tersebut yang bisa kita hitung. Nah, itu yang disebut dengan tabel fakta. Kemudian ada juga nanti akan tabel fakta ini akan dikelilingi oleh tabel dimensi. Nah, tabel dimensi ini berisi atribut yang menjelaskan tabel fakta itu sendiri. Nah, contoh misalkan misalkan kita membuat sebuah tabel dimensi waktu, di mana di dalam tabel dimensi waktu tersebut berisi atribut berupa misalkan ya, misalkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, dari atribut tersebut nantinya kita dapat menampilkan informasi berdasarkan apa, misalkan berdasarkan tanggal atau berdasarkan bulan atau berdasarkan tahun. Dan itu semuanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Jadi tidak harus seperti formatnya tanggal, bulan, dan tahun. Nanti tergantung dengan tabel dimensi apa yang akan kita buat. Misalkan tabel dimensinya tentang produk, nah, atributnya mungkin ya beda lagi ya. Jadi tidak sesuaikan dengan tabel dimensi yang akan kita buat nantinya. Ini saya akan contohkan, misalkan saya mempunyai database dengan nama P Minimart ya. Sini ada P Minimart, di mana di sini ada 8 tabel ya. Yang pertama MS cabang, ada kategori, ada karyawan, tabel kota, transaksi penjualan, ada harga harian, ada provinsi, dan tabel produk. Dari ke-8 ini kita akan coba membuat sebuah tabel fakta. Nah, di sini diperlukan kejelian Anda dalam menganalisa, misalkan, atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan perusahaan mau melihat
jumlah pembelian, nah, misalkan ya, atau melihat misalkan apa yang bisa kita hitung di sini, misalkan apa ya, kalau sini jumlah pembelian ya, ini bisa kita hitung, atau biaya, total biaya, atau total harga bisa kita hitung ya. Ingat ya, tabel fakta tadi adalah yang berisi measure, yaitu suatu data yang bisa dihitung atau diukur dalam suatu angka. Oleh karenanya, dari contoh kasus ini, apa yang bisa kita hitung adalah jumlah pembeliannya, atau total harga, atau biaya cabang. Nah, ini tidak apa namanya, tidak ada kewajiban atau tidak ada standarnya harus berapa gitu ya. Ini disesuaikan juga dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, misalkan di sini saya contohkan, kita akan menghitung jumlah pembelian dan juga total dari harga ya, misalkan ya, total harga. Maka nanti tabel faktanya nanti akan ada jumlah pembelian dan juga ada total harga. Nah, nantinya dari tabel fakta tersebut kita akan mengambil beberapa tabel dimensi. Nah, tabel dimensi tersebut bisa kita ambil atau ambil dari beberapa tabel yang sudah ada, atau menggabungkan dari beberapa tabel menjadi tabel baru untuk dimensi di tabel faktanya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Nah, jadi dari misalkan tadi ya, seperti sudah saya jelaskan, dari database P Minimart tadi, kita misalkan mengambil dua measure, yaitu jumlah pembelian dan juga total harga. Ini ya, jumlah pembelian dan total harga. Nah, berikutnya dimensi yang kita perlukan di sini ada, misalkan kita ambil ada 4 dimensi minimal ya, ada dimensi karyawan, ini kita ambil nanti dari tabel karyawan. Ada juga dimensi waktu, nanti ya bisa kita ambil dari tanggal ya. Nah, ini nanti bisa saya jelaskan ininya. Kemudian juga ada dimensi produk dan dimensi cabang. Nah, dimensi ini kita yang menentukannya, kita yang menganalisa dari tabel yang sudah ada. Jadi tidak ada standarisasi harus 4 atau harus 3 ya, tidak ya. Jadi tergantung Anda mau membuatnya atau perusahaan maunya seperti apa informasi itu ditampilkan. Nantinya Anda yang menganalisanya berapa banyak dimensi yang diperlukan. Nah, ini contoh dari star skema minimarket. Contoh di sini misalkan dari kita analisa terlebih dahulu ya. Ini dari database P Minimart ini, kita akan membuat satu tabel fakta. Nah, kita beri nama tabel tersebut fact underscore penjualan, dimana nantinya pada tabel fakta penjualan ini akan dimasukkan sebuah foreign key dari tiap-tiap dimensinya ya. Nah, misalkan kita lihat di sini ada kita mulai dari apa namanya, karyawan ya. Di sini ada dim karyawan, ada dim produk, ada dim cabang, ada dim itu ya. Oke, kita coba membahas tentang dimensi karyawan. Nah, pada dimensi karyawan, primary key kita akan membuat sebuah tabel. Jadi ini adalah database ya, isi ini adalah tabel yang nantinya tabel ini akan kita buatkan database baru lagi. Jadi database nya nanti akan ada dua ya, ada database
bahannya. Jadi ini bahan untuk kita analisa. Kemudian nanti kita akan buat satu lagi database, kita beri nama sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, di dalam database baru tersebut akan kita buat tabel-tabel baru lagi. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan informasi, menganalisa, mensortir, penyaringan, dan seterusnya. Nah, dari database baru tadi kita buat tabel-tabel seperti ini. Ada 5 tabel ya. Tabel fakta penjualan, tabel dimensi karyawan, tabel dim produk, dim cabang, dan dim waktu. Nah, pada dim karyawan, tabel dim karyawan, nanti kita akan buat sebuah primary key baru, yaitu misalkan ini ya, sk underscore karyawan. Nah, nantinya primary key ini akan kita ambil dari kita sk karyawan ini kita letakkan juga pada tabel fakta penjualan sebagai foreign key, sehingga nanti bisa berelasi kedua tabel ini. Berikutnya di nantinya tabel karyawan ini kita mengambil beberapa field ya. Nah, di sini ada kode cabang, nama area cabang. Ini berasal dari, kita lihat di sini. Nah, ini berasal dari tabel cabang. Jadi kode cabang dan nama cabang. Kode cabang dan nama area cabang. Pak, itu kenapa tidak sama fieldnya? Satunya nama cabang ya. Ini nama cabang. Kenapa pada tabel dimensinya tidak sama? Nah, boleh tidak sama ya. Jadi kita bisa membuatnya tidak sama dengan tidak sama namanya dengan field yang ada di database bahan ini ya. Jadi bebas kalau yang di sini. Asalkan kita mengetahui bahwa nama field ini sumbernya dari, nantinya kita ambil sumbernya dari field ini ya. Jadi kita mengetahui persamaannya fieldnya yang mana ya. Kalau untuk penamaannya bebas, artinya kita bisa menambahkan atau mengurang sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kemudian juga dari tabel dimensi karyawan ini kita mengambil juga misalkan ada kode karyawan dan nama karyawan. Nah, contoh misalkan di sini berarti kita mengambil dari karyawan ya. Nah, dari tabel karyawan ini bisa kita lihat ada kode karyawan ya, ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin. Pak, di situ nggak ada nama karyawan, yang ada nama depan dan nama belakang. Betul. Nah, disinilah fungsinya tabel dimensi. Nantinya kita akan menggabungkan nama depan dan nama belakang ini menjadi satu buah field baru, yaitu nama karyawan. Ya. Kemudian di tadi foreign key 1, foreign key 2 nya apa? Waktu ya. Oke. Nah, waktu ini nanti akan ada primary key baru juga, sama dibuat baru. Anda kan sudah belajar perancangan basis data ya, atau praktikum database, nanti kan bisa membuat sebuah tabel atau membuat database ya. Nah, primary key-nya baru ya, yaitu sk underscore waktu. Karena di dalam tabel dimensi waktu ini akan ada 4 field, yaitu hari, kuartal, bulan, dan tahun. Diambil dari mana Pak data tersebut? Nah, di sini tidak ada ya. Apa namanya, kuartal atau apa itu ya. Sorry, hari, bulan, tahun itu tidak ada. Nah, ini nanti akan dipecah lagi nih dari bisa dari tanggal transaksi nanti ya, atau dari tanggal berlakunya. Nah, ini kita bisa pecah-pecah. Artinya bisa kita kalau tadi kita satukan datanya, bisa juga kita apa namanya, pisah-pisah. Dan itu semuanya disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, berikutnya di sini juga sama. Primary key yang ada pada tabel dimensi waktu akan dijadikan juga sebagai foreign key di tabel fakta. Ini SK waktu, maka di sini harus ada SK waktu juga. Berikutnya foreign key yang ketiga adalah produk. Nah, di produk sama ya, buat juga primary key baru. Kemudian
akan ada 4 field nantinya ya. Nah, ini juga ada gabungan ya. Yang pertama kode kategori dan nama kategori diambil dari tabel kategori, kode kategori dan nama kategori. Ini kebetulan dia sama nama filenya ya. Berikutnya diambil dari mengambil field kode produk dan nama produk. Ini diambil dari tabel produk, kode produk dan nama produk ya. Oke, ini untuk dimensi produk. Kemudian primary key-nya digunakan juga pada tabel fakta, berubah menjadi foreign key ya. Naskah produk. Berikutnya adalah cabang ya. Nah, ini dimensi cabang diambil dari mengambil field kode provinsi, nama provinsi, kode cabang dan nama cabang. Berarti mengambil dari tabel provinsi dan tabel cabang ya. Kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, nama cabang. Nah, sini ya. Nah, kemudian setelah kita buat tabel dimensinya, di tabel fakta akan ditambahkan lagi measure-nya. Jadi measure tadi adalah data yang bisa kita hitung. Nah, ini bisa satu, bisa dua ya. Nah, di dalam contoh ini saya coba untuk membuat dua measure, yaitu jumlah pembelian dan total harga yang akan nanti kita tampilkan informasinya. Misalkan jumlah pembelian berdasarkan nama produk ya, di tanggal berapa atau di bulan berapa, cabangnya di mana gitu ya. Kemudian siapa karyawannya, siapa nama karyawannya. Jadi seperti itu ya, informasinya yang nantinya bisa kita tampilkan. Atau total harga dari nama produknya, kemudian cabangnya di mana, siapa nama karyawannya, berapa di tahun berapa. Nah, itu bisa kita melihat informasi dari total harganya di sini. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti silakan Anda untuk mengulang-ulang kembali video ini. Ini sengaja saya buatkan videonya agar nanti Anda dapat ketika ada bingung dalam membuat start skema, Anda dapat menonton ulang kembali video ini untuk Anda pelajari lagi ya. Terima kasih untuk materi start skema, saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada salah, pada Allah saya manapun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.